Lagrange gimana? pembahasannya. Ada juga ya Lagrange ya? Tapi nggak apa-apa, siapa tahu mungkin nanti keluar juga. Pernah diajarin kan di SBM? Diajari. Tapi itu di UTS, materi-materi UTS kemarin. UTS ya. Oke, ya kita coba dulu ya. Bahas yang nomor satu ya. Ini ya. Oke, ini kita mulai. Nih, misalkan ada sebuah partikel bermasa m ya, bergerak dalam bidang di bawah gaya tarik mu m per r kuadrat. Ini ya, yang mengarah ke titik asal koordinat polar ya, r theta. Lakukan persamaan gerak dari partikel dengan menggunakan konsep Lagrange. Mu adalah sebuah tetapan ya. Nah, oke, ya kita bisa buat Lagrange-nya dulu ya. Lagrange itu kan rumusnya nih ya, T dikurangi V gini ya. Nah, sekarang V-nya itu apa? V-nya itu potensial ya. Potensialnya Iya. itu potensial polar ya. Nah ini. Tapi yang diketahui itu adalah gaya tarik ya. Nah gaya tariknya itu mu m per r kuadrat ya. Nah kita harus tahu ya hubungannya potensial sama gaya itu apa. Potensial sama gaya itu Mm, hubungannya diintegralkan ya dia. Min integral mm, f dr ya. Nah ini. Nah ini masukkan aja integralnya. Berarti kan ini kan min mu m ya. Nah kita ambil yang r saja. Nah super r kuadrat dr ya. Nah ini kan bergantung sama r gitu ya. Nah ini kan sama kayak gini, mm, min mu m ini kan sama kayak r pangkat min 2 ya. Nah bentuk ini sama dengan integral ini, integral r pangkat n dr ya. Ini kan seper n plus 1 r pangkat n plus 1 ya. Nah itu. Nah mm, berarti ini r nya itu adalah min 2 ini. Nah itu berarti ini jadinya min mu m ya. Nah ini min 2 plus 1 R min 2 plus 1 ya. Nah ini berarti kan mm, min 2 plus 1 kan min 1 ya. Berarti ini mu M ya. R pangkat min 1. Nah ini adalah potensialnya ya. Nah kalau energi mm, kinetiknya di sini koordinatnya polar ya. Berarti T-nya itu mm, ini ya. Nah setengah M R dot kuadrat ya. Tambahkan R kuadrat theta dot kuadrat. Nah ini rumusnya kinetik pada koordinat polar ya. Kan gitu. Nah berarti L-nya itu kan T min V ya. Nah masukkan saja T dan V nya. T nya itu setengah M R dot kuadrat. Nah gini ya, dikurangi V, mm. V nya ini min mu M. Ini R pangkat min 1 itu sama kayak super R ya, kan gini. Oh, iya, Nah iya. kumpulkan saja ya yang R sama R ya. Nah gini sebenarnya sudah gak apa-apa, tapi kita paling enak kumpulkan saja. Nah yang R itu gini ya, jadi kan R dot kuadrat ya, min Mm, mu M per R ya, tambahkan. mm, Nah, nah gini aja lebih enak juga gitu. Nah seperti itu ya. Nah di sini disuruh cari persamaan gerak dari partikelnya pakai konsep Lagrange ya. Nah konsep mm, Lagrange itu ya, jadi kita rumuskan dulu apa yang namanya persamaan Lagrange. Gini ya, persamaan Lagrange itu bentuknya kan gini, d dt dl. Nah do q dot ya. Nah ini min mm, dl dq sama dengan 0. Nah q nya ini apa? Q nya ini koordinatnya. Nah di sini koordinatnya ada dua ya, ada koordinat yang r dan theta ya. Nah berarti kita punya mm, Q nya 2 r dan theta. Nah berarti kita lakukan masing-masing, yang theta r gimana, yang theta gimana gitu ya. Nah kita lakukan yang r dulu. Berarti kalau ini diganti r, berarti jadi gini ya, d dt
dl dr dot ya. dulu. Nah, ini ya, Iya. dl dr sama dengan 0 ya. Nah, ya udah kita cari masing-masing nih. Nah, kita ingat-ingat bahwa L-nya adalah ini Iya. ya. Ini ya L-nya. Nah, kita turunkan ya. Kita pertama cari dl dr dot ya. Nah, ini kita fokus ke yang ini dulu. Nah, berarti ini yang ada r dotnya mana? Cuma ini toh. Ya, berarti kita turunkan itu setengah m d dr dot r dot kuadrat ya. Nah, ini turunkan aja r dot kuadrat kan jadinya kan gini ya, 2 r dot ya. Nah, itu kan menurut turunannya. Coret-coret berarti ini hasilnya mr mr dot ya, gitu ya. Nah, nanti diturunkan sekali lagi terhadap t ini ya. Berarti ini d dt dari dl dr dot. Nah, turunkan tuh ini. Nah, berarti ini m d dt ya, karena r dot. R dot itu sama kayak turunan terhadap waktu. Berarti kalau ini turunan terhadap waktu diturunkan lagi terhadap waktu, jadinya dotnya nambah. Nah, jadinya mr double dot ya, seperti itu. Terus yang doel doer ini gimana? Yang doel doer begini. Nah, doel doer berarti fokus ke yang ada r nya saja, yaitu ini. Nah, berarti kan gini ya, min mu m do r dari super r ya. Nah, gini kan, super r itu kan sama kayak r pangkat min 1 ya. Nah, kan gini ya, r pangkat min 1 minusnya ada ke depan ya, jadinya plus ya. Berarti ini mu m, r nya min 1 turunkan sekali, berarti r pangkat min 2 alias r pangkat 2 di bawah gininya. Nah, ini dldr nya. Nah, berarti kita dapatkan persamaan geraknya, masukkan ke sini, masukkan ke ini ya. Masukkan ke persamaan Lagrange. Nah, persamaan Lagrange yang pertama itu d dt tadi, yaitu itu ini ya, mr double dot ya. Nah, dikurangi dengan suku yang kedua tadi kan doel doer ya, itu ini mu m per r kuadrat ya, sama dengan 0 ya. Coret-coret m nya. Berarti ini kita punya persamaan bentuknya gini. Nah, berarti ini r double dot dikurangi mu per r kuadrat sama dengan 0 ya, atau r double dot sama dengan mu per r kuadrat ya. Nah, ini adalah persamaan gerak pada arah r gitu ya. Nah, nanti bisa juga dicari dengan cara yang sama untuk yang arah theta ya. Arah yang theta kan gini. Nah, ini d dt berarti r nya diganti theta, jadi dl d theta dot ya. Nah, ini dikurangi dl d theta sama dengan 0 ya. Nah, di sini yang ada tetanya cuma ini tok ya. Theta yang biasa nggak ada, yang ada cuma dotnya aja. Berarti yang dl d theta tuh 0 ya, karena nggak ada tetanya. Yang ada theta dotnya. Jadi theta dot kan gini ya, d dt dl theta dot ya, berarti kan gini ya. Yang ini berarti kan setengah mr kuadrat d dt dari, nah ya, theta dot kuadrat turunin kan jadinya ini ya, tak ajarin caranya ya. Nah, ini kita turunkan terhadap theta dulu. Nah, oh masya Allah, salah. Ini bukan terhadap t, tapi terhadap theta dot ya, salah ya. Ini kan terhadap theta dot ya. Nah, gini ya. Nah, theta dot kuadrat berarti kan gini ya, duanya pindah ke depan. Nah, theta dot ya, mengatakan berkurang 1, coret-coret ya. Hasilnya mr kuadrat theta dot gitu ya. Nah, yang terakhir tinggal kita turunkan lagi terhadap waktu ini. Nah, ini ddt dl d theta dot ya. Nah, ini turunkan terhadap waktu ini. Jadi mr kuadrat d dt kali theta dotnya. Theta dot turun terhadap waktu, berarti dotnya nambah. Jadi dengan mr kuadrat theta double dot ya. Kita masukkan ke sini. Berarti kita punya mr
kuadrat theta double dot ininya 0 jadi sama dengan 0 ya. Nah kita dapatkan persamaan gerak pada arah theta yang seperti ini. Oke, gimana matematika aja. Nah coba kita cari soal yang lain ya. Siap, siap. Iya, kita coba ini. Siap, lanjut Kak. Nah, ini ya. Tapi saya mau apa namanya yang tadi penyelesaian tentang soal nomor 1 itu pertama kita mulai turunkan yang rumus yang Lagrange, terus habis itu yang D per DT itu kan diturunkan terhadap waktu. Jadi setiap setiap secara sistematisnya itu rumusnya terus kita turunkan dulu, habis itu baru kita turunkan terhadap waktu semua ya. Iya betul, ngikutin ini semuanya, ngikutin Siap. di kotak ini tuh ya. Nah ini kayaknya lumayan paham sih kalau kayak begini pembahasannya. Iya, masukkan saja ke equation ini yang mau kotakin merah ini gitu, aman gitu ya. Siap. Oke, ini fluida. Nah, oke, kita baca dulu. Tuh ya, ada apa itu venturimeter. Digunakan untuk mengukur kecepatan aliran angin. Nah, dilengkapi dengan pipa U, gitu ya, yang berisi raksa untuk mengukur tekanan. Jari-jari tabung besar itu adalah 2 cm ya. Kita catat dulu aja informasinya. Yang besar itu yang A1 gitu ya. A1 itu 2 cm ya. Jadi yang besar itu yang indeksnya 1. Tersebut mengecil sehingga jari-jari di bagian tabung yang kecil adalah 1 cm. Yang kecil yang A2 gitu ya. 1 cm ya. Jika perbedaan ketinggian permukaan raksa pada pipa U adalah 2 cm, nah jadi ketinggian nih 2 cm, tentukanlah kecepatan angin yang memasuki tabung venturimeter. Nah, jadi yang ditanya itu kecepatan angin yang masuk venturimeter. Nah, dia tahu sama jari-jari yang mana? Yang besar apa yang kecil? Jelas yang besar ya. Kecepatan masuk. Nah, yang V1 berarti yang ditanya adalah V1 nya itu berapa gitu ya. Nah itu oke. Gimana cara penyelesaiannya? Nah ya kita harus cari ya. Nah ini fluida ya. Nah ini fluida apa namanya? Fluida dinamis ya. Iya. Oke. Nah ini ya. Yuk kita turunkan yuk. Nah di sini ada pipa yang besar ya. Nah, ada venturimeter yang besar. Ini ya, terus ada pipa U nya. Terus pipa ini mengecil ya. Nah ini yang isinya itu adalah raksa. Anginnya
keluar dari sini, ini V2. Iya. Yang besar, yang bentar, jari-jari paling besar yang, oh ya betul ya. Nah, yang ini Iya, A1, betul. berarti luasan lingkarannya D ya. Yang ini luasannya itu AC gitu ya. Hmm. Oke. Terus di sini ada perbedaan ketinggian ya. Nah, perbedaan ketinggiannya delta delta H gitu ya, atau H dibilang boleh. Nah, oke, nah kalau kita punya kasus kayak gini, kita apa namanya? Kita bisa pakai hukum Bernoulli ya. Nah, Iya. oke. Bernoulli Berlari mungkin. ini ya. Berarti kan gini ya, V1. Nah, V1 itu tekanan di sini, V2 itu tekanan di sini. Nah, gitu ya. Hmm. Nah, V1. Nah, di sini kan yang dominan kan cuma masalah apa? Kecepatan ya, nggak ada perubahan ketinggian ya. Yang ada hanya beda Iya. ketinggian. Berarti kan cuma setengah rho V1 kuadrat ya, sama dengan V2. Atau gini, tak buat lebih umum ya. Sama. Aku mau buat rho GH1 gitu ya. Nah, ini V2 setengah V2 kuadrat pada rho GH2 ya. Nah, untuk kesamaan kita asumsikan saja lah ya. Asumsikan nggak ada perbedaan ketinggian, artinya H1 nya itu harus sama dengan H2 ya. Berarti yang ini harus Hmm. lenyap ya, coret kayak tadi ya. Berarti sisa ini doang ya, V1 tambah setengah rho V1 kuadrat ya. Rho Hmm. V2 tambah setengah rho V2 kuadrat ya. Seperti itu. Nah, V1 itu yang ditanyakan, yang V2 itu yang keluar. Nah, ini kita nggak tahu yang keluar. Nah, terus Hmm. kita bisa hubungkan dengan ini juga. Nah, ini misalkan aja ini persamaan satu gitu ya. Kita hubungkan dengan hukum kontinuitas. Kita akses kontinuitas di mana jumlah air yang melewati yang pipa besar sama yang kecil itu sama. Berarti debitnya sama ya. Berarti D1 sama dengan D2 ya. Nah, debit itu rumusnya apa? A1 V1 ya, sama dengan A2 Dua V2. video. Berarti nanti ini V2-nya bisa dikatakan ini. Berarti kan A1 per A2 dikalikan V1 ya. Nah, maka nanti perumusan yang di sini persamaan 1 itu menjadi gini. Ini ya. Berarti kan ini P1 tak pindahkan ke kiri ya. P1 min P2 gitu ya. Dan ini setengah rho V2. V2-nya kan masuk ke sini ya. Nah, ini V2-nya. Berarti A1 min A2 V1 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat ya. Nah, ini kan ada V1 kuadrat nih, bisa dikeluarkan nih ya. Setengah rho V1 kuadrat. Nah, ini A1 dibagi A2 kuadrat min 1 ya. Nah, di sini ada beda tekanan. Ya, ingat ya, di SMP itu beda tekanan kan dipengaruhi sama beda ketinggian. Berarti kan ada ya, rumusnya beda tekanan itu apa? Rho G delta H. Nah, ingat-ingat ya. Nah, ini Oh iya betul. Pro. Iya benar. nah, berarti ini coret ya. Coret, Iya. coret ya. Nah, berarti V1 kuadrat itu kan jadi gini ya. Nah, G ya 2G delta H dibagi ini ya. A1 dibagi A2 kuadrat min 1 ya. Nah, berarti kalau kita nyatakan V1-nya kan Itu tinggal Kak, saya mau tanya tentang 2GA delta H ini. Duanya itu dapat dari mana Kak? 2 dikalikan silang sini ya. Oh iya iya benar-benar, sorry sorry sorry. Iya. Ya, Oke oke. dikalikan silang ya. Lanjut. Nah, itu di akar ya berarti ya. Kan kuadratnya ya. Iya. Berarti iya, 2G berarti 2 delta G H ya. delta H iya Dibagi per. ini. Jadi nanti di ujian langsung pakai rumus ini juga nggak apa-apa. Tapi nggak tahu ya, balik lagi ke dosennya ya. Nah, masukkan semua angka-angkanya. Kan semua angka-angkanya ada ini. Iya G itu percepatan gravitasi ya. 10 biasanya iya ya. iya kita taruh 10 aja.
nggak usah 9,8. Iya, nggak enak angkanya ya. 10 Delta H-nya, H-nya ada itu, delta H nih ya. Nah, delta ya delta H-nya H-nya itu kan 2 H1 cm ya. sama dengan 2 2 cm cm. dijadikan meter ya. Berarti berapa? Berarti 0,0, 0,2. Nah, iya, 2. dibagi A1 dibagi A2. Nah, ini kan pembagian ya, nggak usah diubah, dimensinya nggak apa-apa. A1-nya Hmm, 2, A2-nya 1. Ya udah kan senti-senti kan coret kan. Jadi nggak apa-apa. 2 dibagi 1. Nah, gini ya. Jadi iya. 2 kali 10 20 kali 0,02 berapa? Jadi 2 kayaknya. 20 Ya, kali jadi 2 ya. 0,02. Coba ya. Tuh. 0,4 ya. Hmm. Iya, 0,4, sorry. Nah, 2 kuadrat 4 dikurangi 1 3. Nah, 0,4 dibagi 3 di akar. Nah, berapa hasilnya ini? Yang 0,2 kali, iya 20 kali 0,02 tuh jadi 4, Kak, bukan 0,4. Masa Berarti, iya. 20 kali 0,02. 0,4. Masa 4? Oh, iya. Salah ya. Berarti oh, berarti kalkulator HP-nya nggak tergolek ya. 0,4 bagi 3 itu 0,13. Berarti akar 0,13333 itu berapa? Berarti ini 0,36 ya. Tunggu, Kak. 3. Saya harus make sure semua Iya. biar Nah, itu jangan jauh sampai banget saya ya. salah. Jadi kecepatan Iya, anginnya 0,36 meter per iya, second ya. iya. Oke. Kak, untuk yang 3 ini Jadi itu, rumus Venturi meter langsung pakai ini aja. Jadi nggak usah diturunkan. ini ya. Nggak apa-apa. Nah, ini ya. Iya, iya. Enggak, maksudnya saya mau perhitungannya kan harusnya kan gimana ya ini cara menghitung sampai dapat 3 yang tadi? Yang mana? 3. Iya, iya, yang 0,4 per 3 itu. Ini dibagi 3 dari mana gitu. Heeh, maksudnya dapatnya 3 itu dari mana nih? Ini kan nih ya. Ini 2 kuadrat 2 bagi 1 berapa? Jadi kan 2 bagi 1. 2 bagi 1 2 kan? 2 kuadrat kan 4. Oh iya, 2 bagi oh, 1 kan oh iya benar. 3 kan? Nah, Oke, iya, iya tuh. itu ya. Itu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Fluida. Siap, Nah, siap, ini Kak. nanti nomor ini juga sama nih. Mana ini? Nomor ini juga sama ini caranya ini. Gitu ya. Tapi nanti kita turunkan lagi. Nah, nomor 4 ini sudah pernah kita kerjakan nih nomor 4 ini. Nah, nih. Yang Oh, rumus iya, iya termo benar. ini. Itu. Oke, tapi gak apa-apa lah kita pelajari dulu ya yang lain. Iya, Termo ini habiskan. Yang Vistat itu kita pertemuan kedua aja lah ya. boleh. Kita cicil. Oke. Kemudian, Ya, 2 mol gas ideal monoatomik. Nah, ini kita informasi catat ya, informasi-informasi penting ini. 2 mol gas ideal. Nah, 2 mol ya. iya, 2 mol gas ideal dan monoatomik. Nah, temperaturnya 300 Kelvin, tekanannya 200 kilopascal, disebut dengan keadaan 1 ya. Nah, kita tulis dulu informasi ini. Nah, 2 mol berarti N-nya 2, jumlah molnya. Nah, N-nya 2 gini ya. iya. Temperaturnya 300 Kelvin, T-nya 300 Kelvin. Nah, ini keadaan 1 katanya kan, berarti T1 gitu ya. Dan tekanannya Hmm, P1 ini 200 kilopascal. Nah, ini ya. iya, Dimanfaatkan secara isotermal nih.
Nah, jadi ada informasi yang lain. Nah, ini isotermal. Nah, terbalikkan. Nah, dengan tekanannya menjadi 5 kali semula. Nah, itu tekanan semula ya. Keadaan kita sebut dengan keadaan 2. Nah, jadi nah kita kita tulis dulu informasinya. Nah, jangan keburu-buru. Nah, keadaannya kita sebut tekanannya itu 5 kalinya ya. Berarti P2-nya Dua kali, 5 kali P1 ya. lima Di sini kali, iya, dia satu. bilang kan Berarti 1000 isotermal. ya. Nah, dia bilang isotermal. Berarti kalau isotermal suhunya sama. Nah, sama kayak awal. Hmm. Isotermal berarti Oh, temperaturnya tetap. Nah, itu ya. Nah, ini kita sebut masing-masing. Nah, ini kan ini. Ini ya, ini keadaan 1, keadaan 2 ya. iya. Iya. Nah, oke. Selanjutnya, gas tersebut diekspansi, nah secara adiabatik ya. Nah, itu ada informasi lagi di Hmm. sini. Nah, adiabatik terbalikkan sehingga volumenya itu sama dengan volume pada keadaan 1. Nah, ini bentar ya. Berarti ini tulis lagi volumenya yang sama nih. V3 sama dengan V1 ya. Nah, di mana Iya. tetapan gasnya di situ. Nah, ini. Ini ya, kita tulis dulu ya. Ini namanya keadaan 3. Nah, masing-masing pasti punya tekanan masing-masing. P3 nggak tahu berapa, T3 juga nggak tahu berapa ya. Nah, pokoknya itu kita simpan saja informasi-informasi yang ada. Nah, tetapan gasnya di situ 8,31 ya. Iya. 8,31 joule mol per Kelvin ya. Nah, artinya ini tuh nanti semuanya satuannya harus SI kalau kita pakai ini ya. Nah, ini artinya satuannya harus SI. Berarti tekanannya di atas Pascal, terus volume-nya harus satuan mol, terus temperaturnya harus satuan Kelvin ya. Terus volumenya harus satuan meter pangkat 3. Nah, ini resiko kalau pakai satuan ini. Nah, nanti ada satuan yang lain 0,82 misalkan. Nah, itu ya. Yang pertama nih, tentukan tekanan PVT pada masing keadaan di atas ya. Nah, yang pertama menentukan yaitu PVT pada masing-masing keadaan ya. Oke. Nah, oke. Itu ya. Berarti kita harus tahu P1, V1, T1 ya. Nah, ini sudah ada nih. Iya. Nah, berarti kita bandingkan dulu ya. Jadi gini, kita bisa pakai hukum ini. Namanya hukum Boyle gaya rusak ya. Nah, hukum Boyle gaya rusak tuh gini. P1, nah P1 ya. Nah, ini P2. Nah, ini ya. Nanti ini angka-angkanya bisa ganti kalau dibandingkan dengan keadaan 3, berarti P3, V3, T3 gitu ya. Nah, ini boleh juga di ekspansi. Nah, seterusnya. Kalau orang tua saya itu gimana kalau gak apa kalau diberi minum gak bareng aman. Oke ya. Nah, kita cari dulu Udah. keadaan 1 sudah ada ya, P-nya masing-masing ya. Nah, keadaan 1 P1-nya udah oke tuh. P1-nya 200 kilopascal ya. T1-nya 300 Kelvin. Nah, gitu ya. Tapi V-nya kita belum V-nya belum tahu kita ini. Gitu ya. Benar. Oke. Sedangkan di P2-nya itu katanya 5 kalinya P1. Kalau 5 kalinya P1 berarti kan 5 kali 200 ya. Berarti kan 1000 ya. Iya. 1000. Nah, gini ya. Nah, terus eh, T2-nya
sama dengan kayak T1 300 ya. Nah tapi kita nggak tahu V-nya, masalahnya itu. Nah kalau kita tahu Hmm. V-nya dari yang sini dulu, kita bisa pakai persamaan gas ideal ya. Nah menghubungkan P Iya. sama T. Dan Nah itu kan jarak P mengalir. sama Ya kan gas kemarin baru gitu kan ideal karena loba cabang ini gitu. ya, PV Oh sama iya dengan bisa dapat gimana RT iya. ya. Nah ini Oh iya preferensi sama nih. Ya, betul. itu ya. Ini P-nya tekanan ya, Pascal ya. V-nya Kalau itu rekapitulasi itu kan beda pendapatan awal beda cuma prestasi awal nanti V itu tekanan ya, iya. Kelvin, terus N-nya itu jumlah mol ya. Iya Nah, jumlah. kita harus cari salah satu keadaan bebas nih. Keadaan satu misalkan ya. Kalau keadaan satu ketemu nanti keadaan dua langsung ketemu yang ini. Keadaan satu ya. Kalau keadaan satu berarti Iya. begini ya. PV sama dengan nRT ya. Karena ini keadaan satu berarti P-nya P1, V-nya V1, T-nya T1 ya. Berarti ini Iya. T1-nya berapa? Berarti nR T1 R dibagi P1 P1 ya. Jangan lupa per P1-nya ubah iya. ke Pascal ya. Berarti kan ini 200 Iya. kali 10 pangkat 3 ya. Karena kali 1000 ya kilo itu ya. Oh. Masukkan ya. N kan 2 mol ya. 2 R-nya Iya. Iya. 8,31 ya tadi ya. Iya. T1-nya 200 kali 10 pangkat 3 ya. Iya. Dibagi dengan T1. T1-nya 200. Loh, T1-nya 300 kok 200. Nih ya. T1 disini kan 300 ya. Iya 300. Nah, 200 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, ini hitung aja. 02 coret nih ya. 2 kali 3, 6. Ini 2-nya juga coret nih. Nah, berarti 8,1 dikalikan 3. Berapa itu? Kalkulator. 31,3 miliar pasar. Nah, dibagi 10 pangkat 3. Berarti kan kalikan 10 pangkat min 3 ya. Nah, ini adalah volume 1. Gitu ya. Nah, kalau cari V2 nanti tinggal pakai hukum Boyle-Gay-Lussac boleh, mau pakai yang yang PVNRT juga boleh, bebas. Nah, kalau kita pakai yang Boyle-Gay-Lussac berarti kita bandingkan dengan 1 dengan 2 ya. Berarti ini mana ya? P1, V1, T1, P2, V2, T2 ya. Nah, P2-nya 5 kali P1. Berarti kan gini ya. Balikkan P2-nya 5 kali P1 ya. Nah, ini ya. Ini coret, coret ya. Kalikan V2-nya sama dengan berapa nih? Kalikan silang ya. Ini kali ini V1 T2 ini ya. Sama dengan V2 T1. Berarti V2-nya berapa? Oh, sorry, 5-nya lupa ya. V2-nya adalah 1/5 ya. V1 per V2 gitu ya. Oh, salah. V Satu T2. T2 dibagi T1 ya. Nah, ini Hmm. temperaturnya kan sama juga ya. Jadi ini coret aja ya. Coret jadi ini T1 sama T2-nya langsung coret aja nggak apa-apa ya. Soalnya kan Iya. isotermal. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini ya udah V2-nya 1/5-nya V1 kan. Nah, tadi Hmm. V1-nya kan ini 24,93 berarti 1/5 ini ya. Iya. Sembilan. Nah, Terus. 24,93 dibagi 5 itu berapa? Berarti kan V2 4,98 ya. Iya. Gitu ya. Ini hasilnya. Ini yang V1 ya. Nah, nanti kita juga bisa cari ini untuk yang P3 dan T3 itu gimana ya. Nah, Iya. oke. Iya.
Iya. Kita bandingkan aja dengan yang bebas lah ya. Iya. Adia Batik. Nah, berarti boleh nih dipilih nih T1, V1, T1 kita bandingkan sama yang 3. Yang kedua juga boleh, nggak apa-apa. Nah, di sini V3-nya sama dengan V1 ya. Iya. Kalau V3-nya sama dengan V1, berarti ini buat dicoret. Kenapa V3-nya sama dengan V1 Kak? Itu di soalnya ada kata-katanya itu tadi. Oh, Baca aja oh dulu. iya benar. Nah, ya, gitu ya. Nah, berarti ini V3 bagi T3 ya, sama dengan T1 bagi T1 ya. Nah, tapi kita belum Iya. punya informasi T3-nya, kan gitu ya. Tuh. P1-nya 200 kali 10 pangkat 3 ya. Iya. P1-nya 200 kali 10 pangkat 3. T1-nya itu adalah berapa tadi? 300 ya. Dicoret-coret, coret-coret. 2 bagi 3 itu 0,67 ya. Iya. Kali 10 pangkat 3. Nah, ini itu P sama T-nya. Nah, kita bisa cari V-nya ini, ya. Nah, cari V-nya gimana caranya? Berarti kan ini ya. T, V, N, R, T. Gini ya. Nah, berarti kalau Iya. misalkan kita mau punya keadaan 3, berarti ini P-nya P3, V-nya V3, T3. Gini ya. T-nya 3. Berarti ini V3-nya V3-nya kan gini ya. N, R, berarti kan R, T, T3 dibagi P3 ya. R, P3. Nah, Iya. ini kan sudah ada semua V3, NR. Nah, ini kan 2 mol ya. Iya. NR-nya 8,31 ya. 8. T3 Iya. dibagi P3, berarti kan dibalik, dibalik kan ini. Iya. P3 bagi T3 itu segini. Berarti T3 dibagi P3 itu kan sama dengan 1/0,67 ya. Oh iya. Kali 10 pangkat 3 kan gitu. Berarti ini Iya. dibagi dengan tuh 0,67 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, Iya. berarti ini 2 kali 8,31 dibagi 0,67. Nah, berarti berapa itu? 24,81 ya kali 10 pangkat 3. Nah, ini V3-nya. Itu ya. Nah, nanti kita bisa cari lagi yang lain. Nah, itu ya. Kita bisa cari apa misalnya P3 bisa kita cari itu. Nah, gitu ya. Oke, aman. Aman-aman. Tuh. Oke. Itu ya. Nah, kita lanjutkan nih. Nih, tahu tadi mana V3 sama dengan V1 ini? Tersebut ekspansi secara adiabatik terbalikan sehingga volumenya sama dengan volume keadaan 1 gitu ya. Oke. Tapi kita perlu lagi, tapi kita belum tahu nih. Nah, P3-nya berapa dan P3-nya itu berapa gitu ya. Nah,
variabel P3-nya itu berapa dan P3-nya itu berapa gitu ya. Iya. Nah, ada clue itu. Clue-nya itu adiabatik. Gitu ya. Nah, kalau adiabatik itu gimana? Adiabatik itu Adiabatik itu gini. Nah, tak kasih rumus cepatnya ya. Tapi ini boleh lah. iya. Adiabatik itu gini. Adiabatik itu ceritanya, nah, intinya itu adiabatik itu tidak ada kalor ya. Tidak ada kalor yang Dalam sistemnya. itu. Nah, nanti itu kalau kita bahas adiabatik ya. Nah, kalau kita bahas adiabatik itu ada dua persamaan yang bisa kita pakai. Yang pertama ini T1 V1 gamma min 1 atau gini dah. Yang ini entar. Nah, T kali V gamma min 1 gini. T kali V gamma min 1 sama dengan konstan ya. Nah, atau P kali V pangkat gamma itu konstan. Nah, ini ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya tuh gini. Jadi kalau kita punya perkalian ini, nanti T1 V1 gamma min 1 itu sama dengan T2 V2 gamma min 1 T3. Nah, ini ya, dan seterusnya. Nah, ini harus sama dengan konstan. Nah, begitu juga yang ini. Nah, kalau kita punya P kali V ini ya. Nah, ini sama dengan ini V2 V2 gamma V3 V3 gamma. Nah, ini harus sama dengan konstan ya. Nah, jadi ini rumus langsungnya ya. Jadi ini boleh-boleh aja dipakai nanti ya kalau adiabatik ya. Nah, tapi adiabatik itu dari mana ke mana? Masalahnya di sini adiabatiknya itu dari ekspansi adiabatik. Artinya dari mana? Dari keadaan 2 ke Oh ya, keadaan oke dan ya. Jadi bukan ini. 1 ke 3 tapi 2 ke ketiga. Jadi hati-hati ya. Maka yang berlaku tuh Iya. gimana? Yang berlaku tuh ini nanti ini boleh gini T2. Nah, ini adiabatik Ketiga ketiga ya. atau V2. Hmm. Nah, gini ya. Seperti itu. Nah, gamma ini apa gamma itu? Nah, gitu ya. Gamma itu nah, konstanta gas ya, gamma itu. Nah, gamma itu rumusnya ini. Nah, gamma itu Cp dibagi Cv ya. Nah, gitu ya. Oh iya betul. Nah, Cp itu sama dengan Cv plus Nr ya. Nah, ini per Cv ya. Nah, ini. Oke. Nah, pertanyaannya nanti Cv-nya itu berapa? Nah, gitu. Nah, kita perlu cari itu. Nah, ingat ya, dan dicek perhatikan di sini gasnya itu gas monoatomik ya. Nah, kalau Iya. monoatomik itu energi dalamnya, nah ini untuk monoatomik ya. Jadi nanti ada rumus gini, U energi dalam dulu, gini ya, energi dalam U gitu ya. Itu ada tiga macam. Yang pertama 3/2 nRT, yang kedua 5/2 nRT, ini 7/2 nRT. Nah, ini ya. Yang 3/2 itu kalau molekulnya monoatomik ya. Oh. 5/2 itu kalau diatomik. Nah, diatomik itu yang atomnya tunggal, misalkan hidrogen, Iya. helium, neon gitu ya. Diatomik itu yang Iya. molekulnya double, 2H2, N2, O2 gitu ya. Iya. Nah, Iya. yang 7/2 itu poliatomik. Ini yang lebih dari satu gitu ya, lebih dari dua. Nah, apalah contohnya ya. Jadi lihat jumlah atomnya. Berarti di sini Iya. U-nya yang dipakai apa? 3/2 kan? 3/2 NRT ya. Hmm. Nah, CV-nya bisa dicari nih. CV-nya itu turunan U terhadap T. Nah, berarti ini T terhadap T. U-nya kan 3/2 NRT ya. Nah, ini T-nya
Oke, masukkan Iya. lagi 3/2 NR ya. Berarti ini habis ya. Iya. Berarti ini 3/2 NR. Jadi CV-nya 3/2 NR. Nah, berarti masukkan di sini nih. Nah, ini ya. CV-nya berapa tadi? 3/2 Jadi dulu NR. NR ya. Nah, kita tambahkan NR dibagi 3/2 NR ya. Nah, tiga per Iya. dua tambah satu berapa? 5/2 ya. Iya. Berarti 3/2 NR ya. Coret, 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 coret. Berarti gamanya 5/3. 5/3. Nah, gitu ya. Ya sudah, kita masukkan ke equation ini sekarang, Iya. gitu ya. Nah, misalnya kita mau nyari V-nya kan sudah ada, kita bisa cari T. Nah, kalau cari T, berarti kan gini ya. T2, V2 min 1 sama dengan T3. Nah, gini toh. Kita cari T3 kan? Nah, Iya. berarti kan gini. T2. Nah, ini V3 nya pindah ke bawah ya. Nah, gini ya. Iya. Nah, ini boleh sama dengan T3. Nah, gitu ya. Oh iya. Nah, nanti ini T3-nya sama dengan gini. Nah, ini keluarkan aja. V2/V3 pangkat gamma min 1 dikalikan T2 ya. Kedua. Nah, Iya. V2-nya tadi berapa V2-nya? V2-nya V2-nya itu itu tadi ini ya, 4,98 iya. Iya, 4,98 per 3 kali ya. 10. Nah, Iya. V3-nya itu berapa tadi? Ketiganya itu 24,01 ya. 24, Kalikan 10 pangkat ketiga, gamma min 1 berarti 5/3 kurangi 1. T2-nya berapa tadi? T2-nya yang isothermal tadi ya. Itu sama-sama masih iya. 300 Kelvin ya. Nah, gini ya. Coret, coret ya. Nah, 4,98 dibagi 24, 24,8. berarti Nah, ini harus kalkulator nih. 4,8 0,2 ya ya. 0,2 5/3 kurangi 1 kan 2/3 ya. Nah, ini harus kalkulator nih. Nggak bisa sama kalkulator ini. 0,2 dipangkatkan 2/3. Itu berapa? 0,58 ya. 0,2 per 3 berarti sama dengan Gitu ya. Kalikan 300. hmm, Berarti hasilnya adalah 175,67 Kelvin ya. iya. Seperti itu. Oke. Oke dong. Oke Kak. Ya, nanti kalau mau nyari P3, berarti pakai persamaan yang satunya, yaitu yang ini. Jadi P3, P2 ya, sorry P2, V2 gamma, P3, V3 pangkat gamma, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya udah, masukkan saja. Berarti P3-nya kan bisa ditulis gini ya. Nah, wait. Berarti P3-nya, berarti kan gini ya. V3, sorry. P3-nya berarti kan V2 gamma dibagi Itu V3 gamma ya, iya. dikalikan Ketiga P2. iya. Nah, ini keluarkan aja. Berarti ini V2 bagi V3 pangkat gamma gitu ya. Nah, ini Iya. V2-nya. Kedua. Nah, ini kan sudah dihitung tadi. V2 bagi V3 kan Iya. sudah dihitung ya, yaitu 0,2 ya. Iya. Nah, kan sama Iya. dengan ini kan. Iya. Nah, ini 0,2 pangkat gamma. Gammanya berapa? 5/3. Nah, P2-nya tadi berapa? Berapa ayo? Berapa? P2-nya tadi 1000 ya. 1000 kilopascal Iya, ya. 1000. 1000 kilo pascal ya. Nah, 0,2 Iya. pangkat 5/3 kalkulator coba. Nah, ini pangkat 0,3 kali 0,8 ya berapa? kali 1000 kilo pascal ya. Iya. Yaitu hasilnya ini ya.
68,39 kilo Pascal ya. Nah itu, jadi kita sudah dapat P3 T3 ya, jadi cukup banyak ya caranya ya. Iya. Oke, V3 udah, jadi sudah semua, paham ya? Di soal kedua ini saya harus, tapi bisa nanti saya mengulangi aja. Kita lanjut aja biar jangan sampai. Yakin bisa nomor B ya. Bisa Kak. Kalau setelah Cuman nomor B ini, mungkin ada part yang saya ini. kalorki perubahan energi dalam sistem delta U, sistem W. Nah, mau dibaca ini nomor B atau gimana? Berarti itu bukan kalorinya itu. Kalor ya, jadi ada Q delta U, Iya. delta U dan W, sistem 1-2 dan proses 2-3 ya. Selama tahu, jadi enak, termodinamika tuh enak dibandingkan Fisma, jauh lebih enak ya. Iya sih, kalau melihat mekanika kelas itu sebenarnya menarik, cuman mungkin nggak familiar aja awal-awal. Jadi kalau sudah familiar mah lebih cepat, gampang aja. Oke ya. Satu kedua tadi prosesnya apa? Isotermal ya. Iya, isotermal. Nah, iya. Nah, ini agak unik ya caranya ya. W, usaha dulu yang paling gampang. Usaha itu kan tekanan dikalikan perubahan volume ya, atau integral Iya. PdV ya, V1 Iya. V2 gitu ya. Nah tapi ingat Iya. ya bahwa kita punya PV sama dengan nRT ya. Nah, Iya. berarti P nya kan gini, nRT dibagi V kan ya. Iya. Ini kita punya ini nRT ya, berarti integral V1 V2 dV per V gini ya. dV per D. Nah, Iya, per V. integral dV per V itu apa? Nah, ln ya. Iya. Ln V. Nah, itu ya. Dari V1 sampai V2. Nah, nanti ini masukkan ini. Nah, nRT masukkan tuh. Ln V2 dikurangi ln V1 ya. Ln itu kan sama kayak logaritma ya, kalau kata anak SMA ya. Nah, ini kan pengurangan, berarti kalau dikurangi berarti kan dibagi ya, aturan log ya. Jadi ln V2 dibagi V1 ya. Nah, jadi nanti di ujian langsung aja pakai rumus ini untuk yang isothermal gitu ya. Siap. Oke. Nah, masukkan nilai-nilainya. Nah, W, N jumlah mol ya. Jumlah molnya 2. Iya. R-nya 8,31. T-nya 8,31. T-nya ya 300 tadi di awal yang iya. itu. Iya. Ln V2 dibagi V1. Nah, V2-nya berapa? V2-nya tadi 4,98 ya. 4,98. Iya. V1-nya itu berapa tadi? 24,93. 4,98 dibagi 24,93. Ya, 4,98 ini toh. Bisa ya ngitung ln ya, kalkulator ya. Bisa. Salah ya. Anak ITB kok. Ya. Aduh. Tuh, kalikan dulu 2 kali 8,31 kali 300 berapa itu? 8,31 4.000 ya. dikali 300 sama dengan 4,986. Iya, 4. Iya. 2.000 itu ya. Enggak mungkin. Iya, ribu, sorry. Sekarang 4,98 dibagi 24,93. 4,98 dibagi 21,93. Ln 0,2. 0,22. Minus ya. Iya. Minus 0,22. 22.
usaha minus boleh ya. Bisa bisa. Nah ini ya, aku ketemunya ketemunya 0,321. Nanti coba ya dihitung yang betul ya. Oh iya. Soalnya ini koma sedikit aja, lem itu sudah beda hasil. Dikalikan Oh 4986. Jadi hati-hati ya. Berarti ini minus 0, oh 1,21. berarti tunggu lon lon 31 eh, 0,21 0,2 berarti Nah, nah ini ya. dapatnya 0,321 ini. Ini lem ini kalkulator. Iya iya mas berarti lon Hmm, gimana cara apa namanya lon kalkulator itu HP-nya harus support dulu. Nah, kan ada kalkulator tuh yang digital tuh, ada LN, klik LN itu. Atau LN LEN, LN. login cuman in dong. Ada Saya itu. pakai kalkulator ini juga. Nah, belilah kalkulator yang digital itu kan enak. Gitu ya. Kalau ini kan termasuk, tunggu ya saya harus Hmm. tadi berapa tadi 0,21 lon. Nggak ada di sini ya, nggak ada di kalkulator ini. Cuman login. Hmm. Harus support ya. Coba ya. Banyak lah kalkulator Iya, 100 ribuan bisa beli. 0,2 min 1,6 malah tadi. Kalau in nggak mungkin in, harus LN kan, kalau lambangnya kan LN kan Kak. Hmm. Hmm. Nah, LN ya, LN kurung bagi itu ya. Kalau nggak eman, kalau misalkan Jack sudah ngitung-ngitung susah-susah tapi hasil akhirnya nggak ada, nggak jadi 100 nilainya. Iya kan? Iya betul betul, Jadi saya juga harus. uh, Oh berarti saya beli kalkulator yang lebih lengkap aja deh. uh, belilah Casio itu mereknya, aku punya ini di rumah. Itu 50 Iya ribuan. Casio kayaknya lebih enak sih, kalau yang ini saya kurang Ada di TikTok nyaman itu. kalau pakai. Hmm. Di TikTok tuh, di Tokopedia itu murah-murah. Coba nanti sebentar habis kelas langsung saya ke depan situ, coba saya cari. Tapi jangan sampai salah beli. Iya, dulu saya punya Axio tapi ketinggalan di kampung, makanya ini punya teman sih, pinjam dari teman. Kebetulan belum pakai, jadi saya pakai. Iya, harus bisa itu. Mantap. Lanjut Kak, lanjut. Sebentar ya. Nah, ini aku konekkan pen dulu nih. Tiba-tiba lepas nih. Berarti Nadia tahu kalau saya kelas juga dengan kakak, atau gimana? Oh, belum tahu. Aku belum bilang soalnya. Ya jangan Kak, jangan. Saya nggak mau. Kalau aku tanya kamu kenal Jack, ya mungkin sudah beda mungkin. Enggak, aku belum tanya. Cuma Dia baru ke tahu, dia ininya kenal. aja. Nadia itu seangkatan ternyata. Saya pikir dia Oh, Nadia. angkatan atas. Kamila. Nadia. Kamila. Ah, iya. Kenal deket lah sama Kamila. Sebenarnya dia kan eh, ada satu mata kuliah dulu, kita satu kelas, tapi dia akhirnya ini hapus mata kuliah itu Hmm, karena pantesan. kebanyakan ini Ah, pertemuan mungkin. oke, oke, oke. Nah, sudah bisa nih ya. Ah, Semoga ada pengharapan waktu ujian. Maksudnya bisa lah, bisa dikerjain. bisa, ini Benar-benar. pokoknya ngerti rumus saja, gak apa-apa. Iya sih. Gitu ya. Rencana saya mau buat ini min mapping untuk Oh, setiap. cheat sheet. Nah, ini kan bisa dibuat cheat sheet nih. Kalau aku jadi Jack ya, aku bisa buat cheat sheet nih. Nah, kayak Hmm, misalkan rumus ini. Jadi setiap yang kotak-kotak ini penting. Nah, tapi bukan iya iya bukan kotak yang ini ya, yang nggak rapi yang nah ini iya gitu. iya. Jadi tinggal tinggal pakai aja di ujian. Nah, itu ya. Nah, ini isothermal itu ada W. Nah, delta U-nya isothermal itu langsung aja. Kalau isothermal itu gini.
Tuh hilang. Tuh ini ya, delta U nya isotermal itu nol. Nah jadi kalau nggak ada perubahan suhu itu nol. Oh iya benar, Nah ini nol ya. betul betul. hmm, iya. Nah sekarang Q nya Mas apa? ini, Q kan, Q plus oke iya benar. Q plus apa ya Please, rumus termodinamika ya? Q plus aduh delta kemarin saya sudah ini nah key flash tuh saya harus delta Q oh, plus delta bukan hukum satu aku lupa. Oh, Q plus W sama dengan delta U. Ini ya. Nah, kalau delta U nya nol, oh iya benar. nah ini. Kalau delta U nya nol, berarti kan gimana? Berarti Q Berarti tinggal masukkan key-nya dengan W-nya itu berarti sama dengan minus W. eh Nah, jadi iya. ini tak highlight ya. Ini Oh iya Q sama benar. dengan delta U minus W. Berarti Q-nya sama Sama dengan dengan min minus. 16 berapa nih? Diminuskan berarti kan positif ya. Nah, Iya. ini ya. Nah, itu. Itu ya. Tinggal Oh positifin iya aja. min. Itu ya. Nah, Betul, betul. itu kalau isotermal. Nah, kalau adiabatik, nah ini ya. Iya. Dua ketiga kan tadi adiabatik ya. Nah, Iya. adiabatik ini udah ada rumusnya gitu. Nah, aku ingat-ingat rumusnya. Kalau nggak salah gini. Hmm, ya ada gamanya pokoknya. Iya. Nah, hukum termonya dulu. Tadi kan gini ya. Q plus W kan sama dengan delta U ya. Iya. Bentar, bentar. Coba cari. Hukum Si, termo hukum di internet. Itu bentuknya gimana? Delta U hukum sama termo. dengan Q min W. Oh iya betul ya, betul betul betul. Nah, kalau adiabatik itu apa? Tidak ada kalau yang keluar satu sistem. Berarti Q-nya nol. Oh iya. Nah, langsung aja masukin ya. Berarti Q-nya nol. Nah, ini yang belum itu yang isoforik ya, tapi isoforik itu enak lah. Nah, berarti kalau ini nol, berarti ini W-nya sama dengan delta U ya. Iya. Udah tahu. Nah, jadi sama ini W-nya. Nah, W-nya ini apa masalahnya? Nah, W-nya gini ya. Ini W-nya seper gamma min 1. Ini karena kan dari 2 ke 3 ya. Nah, ini nanti Iya. V2 V2 min V3 V3. Nah, ini perumusan untuk adiabatik. Nah, ini angkanya bisa Hmm, berubah ya. Kalau misalkan satu ke 2 berarti V1 V1, V2 V2 ya. hmm. Bentar, aku coba ingat-ingat hurufnya. Hurufnya itu benar nggak ya? Siap. Ini perlu untuk di Aku dulu selalu hafal ini. ingat waktu S1. Tapi sekarang Nanti belum. sebentar kan pasti kakak kirim kan. Jadi nanti saya nanti buat mind mappingnya lagi. Jadi mungkin bukan lari pagi sih. Rencananya besok olahraga. Ya itu boleh Olahraga kayak di ya. jalan sambil Nah, bisa tuh sambil dihafal-hafal gitu. lari-lari di Ganesha ya. Nah, itu ya. Iya. Ini betul-betul rumusnya ya. Nah, itu ya kotakin ya. Nah, Iya. udah masukkan aja nilainya ini. Kan enak ini. Nah, ini kalau nggak hafal rumus kan rugi kan. Iya, rumusnya terus Sebenarnya nanti easy ya kok, mungkin easy. ada proses-prosesnya yang memang saya juga harus Yes. em, matangkan aja sih biar Diturunkan nih bisa waktu sebenarnya. pengerjaannya nggak susah-susah amat. Iya, diturunkan nih bisa, cuma lama kalau diturunkan. Ini tadi tak turunkan ya, yang len ya. Jadi ini nggak usah Iya. tesnya nggak usah, jadi langsung ke sini saja. Nah ini ya. Ini sepergambar min 1.
ada temen-temennya juga, coba males ya aku nulisnya. Gamma itu berapa? Iya, 5/3 ya tadi ya. 5/3 benar. Nah, Per V2 satu, V2, terus nah ini apa, ini nilainya ini V2 V2 iya, ini tadi ya. iya betul. V2 V2-nya V2 1000 1000 V2 ditambah, tapi hati-hati ini 1000 kPa ya, kilo pascal ya, iya, berarti harus iya, dikalikan 10/3 ya. Nah, 1000 oh iya V2 nya betul. 1000, V2 nya 4,98. Nah, 1000 tadi kan V2 nya 1000 ya, kalikan 10/3 ya. Yang Iya, V3 nya itu berapa tadi, V2 nya tadi 4,98 kalikan 4,98 10/3 10 ya. min 3. Nah, dikurangi V3. V3 nya itu berapa tadi, V3 V3 tadi, 68,39 ya. Ini nih. oh iya, Tapi jadikan iya, iya, Pascal ya. Kalikan 68 10/3. kali 10 min 3, min 3, V3 nya tadi bukan, V3 nya 3. V3 nya V3-nya, mana tadi V3 nya ya, oh, hilang pula tuh, ini. Oh ini 24,81 ini. iya, Scroll scroll terus nih. Nah, ini ya, ini coret 10/3 kali 10/3 kan habis. iya, Habis. Ya udah hitung nih. 5,3 min 5/3 min 1 kan berapa? 2/3 ya. Jadi 3/2 ya. Nah, ini iya, 1000 kali 4,98 berapa? 1000 kali 498 ya. Berarti 4,98 hasilnya itu dapat 40 498. 80 ya. Iya, oh iya, 68,39 480. kali 24,81. Berapa? 68,39. 69 kali 24,81. 68,39 696 ya. 76. Nah, kurangi 39 sekarang. kali. Kurangi 4980. Berarti berapa ini? Oh, udah dapat ya. Berarti 4980 83,24 ya. Nah, ini coba dikurangi, oh iya, kali 3/2. Berapa ini? Nah, ini ya hasilnya berapa berarti ini? 4924,86 ya. Nah, ini. iya, Nah, ini W-nya. Kalau delta U-nya ya sama aja dengan W. Nah, ini 49. Nah, gini ya. iya Seperti benar. itu. Oke, paham? Sudah Kak. Paham ya. Nah, gitu ya. Maksud, nah ini termodinamika yang ke-1 tadi, yang mainan apa? Iya, monatomic Gas gitu. Nah, yang kedua ini udah gas selesai nih. deal. Ya. Iya, Nah, itu ada bentuk apa ini? Nah, kita coba lah ya. siap. Nih, termodinamika yang kedua ya. Oke, Untuk gas tertentu, fungsi ini energi ada bebas sama. persamaan Helmholtz-nya. Nah, kita highlight ya. F itu ini plus FT. Nah, itu ya. Iya, Nah, ini benar-benar ngasah skill matematik ini. Rumusnya ada, cuma ini abstrak ya. Kalau tadi itu, kalau ini abstrak. Kenapa? Karena mm, huruf doang, huruf tok. Yang tadi itu enak, mm, ada nilainya, tinggal masukkan kalkulator selesai. Kalau yang ini benar-benar abstrak, mm, jadi harus bisa matematik ini. Ini F mm, energi bebas ya, min A per VM ya, iya, min RT, nah apa tuh, ln VM min B ya, lebih plus FT. plus FT. Nah, A, B konstanta dan FT hanya fungsi temperatur saja. Tentukan formula untuk persamaan keadaan dari gas Dalam tersebut. keadaan dari gas P tersebut. sama dengan AB.
dalam bentuk Oh, P. berarti kita harus tahu dulu apa namanya hubungan P sama energi bebas dalam Gauss itu gimana gitu. Hmm. Nah, sebentar ya aku bukain apa buku dulu. P itu dF per dV kalau nggak salah ya. Nah, kok Hmm. bisa Oh iya betul. kalau dF per dV itu habis itu. Gini Hmm. aja, ya udah di sini aja. Nah ini kalau oh ini ya, jadi sekarang itu P itu dalam bentuk P sama dengan ya. Nah itu adalah min CS itu ya. Nah ini itu itu ya. PM min C. Nah PM nya apa ya? Dari TM-nya. konstanta itu hanya A dan C saja. Iya, jadi dia punya konstanta, iya dan B konstanta, terus FT-nya itu hanya untuk fungsi temperatur. Iya. Tapi P, nah ini turunkan aja berarti ya. Ini P-nya PM ya. Ini ya. Oke. Oh iya. Itu P, turunkan itu. CS per C, PM ya. Nah Iya. kalau P-nya yang PM ini. Nah apa ini namanya? Eh, apa itu? Volume. Iya. Terus apa lagi? Lumayan membingungkan. Oh, Terus kita coba gini lah ya. Nah, jadi gini. S itu kan sebagai fungsi apa namanya? Fungsi P dan T ya. Nah, itu coba gini ya. Oh, P oke. Ini ya udahlah, biarkan sini aja lah ya. Soalnya nggak nyambung. Nah, itu tadi iya. MCS P PM ya. Terus kan Iya. unsur pertama. Nah, ini minus P per PM ya. Atau Iya. min A per PM ya. Terus ini min RT P per PM gitu ya. Ini ulang ini PM min J. Terus ini plus tuh ini ya. Nah, ini yang ada PM-nya.
kita kerjakan ya, ini unit A kali dengan aktif ya, kita ini PN ya, ini PN mengaktif satu gini ya. Nah terus yang kedua apa nih? Nah ini bisa terjadi enggak? Enggak. Kemudian yang RT, jadi hurufnya dalam ini taruh ya, satu per PN Oh, satu per PL min B. turunkan, kan jadinya satu ya. Nah, Iya. nah kalau ini nol ya, kenapa? Karena ini fungsi temperatur, fungsinya PN. Oh iya, nol betul betul. Jadi itu konstan ya. Tapi ini Iya. artinya min A, ini nilai itu tidak dasar ya. Tapi ini Iya. kedua, tapi ini minus RT ya. Nah, Iya. ini minus kali minus positif ya. Tapi ini Iya. A per PN kuadrat, Yang kuadrat. nah ini ya. Nah, oke. Nah, Iya. kamu tahu gak namanya ini? Nah, ini bisa turunkan parsial ya. Ini Iya. PN, lalu PN min ya. Tapi turunkan dulu terhadap lemnya. Jadi gini, ke lem, PN min dalamnya lem ini. Nah, tuh PN min kan. Terus yang Iya. turunkan terhadap PN. Nah, itu dia tuh ya. Nah, itu ya. Nah, ini Oh. apa namanya? Kita sebut kotak gitu ya. Nah, ini kotak. Nah, di mana Iya. lem kotak, per kotak, yaitu sama dengan per kotak ya. Jadi Iya. pada kotak, tadinya satu per kotak. Jadi kan PN min ya. Tapi di Iya. sini berapa? Satu ya. Nah, ini kan Iya. satu. Jadi ya, tadi adalah jawaban dari C-nya. Oke ya. Terus yang kedua, itu dapat dituliskan, Mas ya, bisa dibikin ya. Iya. Nah ini, apa ya? DO dapat dituliskan dalam bentuk dalam bentuk perubahan T dan T. Nah, jadi ini dari sisi T dan T. Meskipun ada informasi yang sedikit daripada gabungan hukum pertama dan kedua. Karena dulu dalam ini dinyatakan dalam CS dan disebutkan bahwa ini. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Punya tadi dinyatakan dalam T dan T. Nah, ya Pak, penjelasan saja lah ya. Iya. Ya, punya dinyatakan dalam perubahan T dan T. Nah, tadi begini, punya ini sebagai fungsi T, T ya. Nah, berarti ini dinyatakan dalam diferensial parsial kan gini ya. Berarti kan U turunkan dari T dulu. Berarti kan U Oh iya. ke T ya. Iya. Terus yang menurut T, berarti kan ini U ke T gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, meskipun ini mengandung informasi yang lebih sedikit daripada gabungan hukum pertama dan kedua, di mana dulu dinyatakan dalam CS dan DT. Nah, jadi U-nya tidak bisa dinyatakan dalam X dan T. Gitu ya. Tapi ini DU, gitu ya. DU, DOS, CS, tambahkan DU, DOC, D, DT. Gitu ya. Tuh. Nah, kita kerjakan dulu yang pertama ya, yang paling enak. DU ini ya, DU, DT, ini ya, DT, tambahkan, nah, ya, DU, DT, DT, gitu ya. Iya. Nah, itu tinggal dicari aja.
Ada yang kita catat nggak? Catat dulu aja nggak apa-apa. DU per DT, DT terhadap DT berarti sama dengan berarti DT-nya. Bisa dengar ya? Dengar Kak, dengar. Halo, Halo Kak. Halo? iya, harus muncul beta kata-kata ya. Ini beta, ini gini ya. Beta itu definisinya apa? Seperti ini ya. BP, BP ketika P konstan ya. Dan Iya. kata ini muncul ketika apa? Iya, yang seperti BP, BP ya, ketika P konstan ya. Nah, ini tinggal dicari aja dulu. Nah, itu gimana? Berarti sama dengan yang berarti kita turunkan pertama kan yang do Halo, per do T, DT ini kan terhadap DT. Ya terhadap DT maksudnya DT. bisa dengar nggak suaraku? Dengar Kak, dengar. Ya, benar ya. Nah, Iya. ini kita mencairkan uang ini, gitu ya. Itu gimana cara mencairkannya? Sehingga dia harus ditemukan ekuasi itu tadi. Nah, itu yang ini yang bisa susah ya. Nah, lumayan sih soal itu. Bukan lumayan susah, emang susah. Materi yang gini-gini itu ada ya di buku yang dulu pernah kasih itu. Di buku apa itu? Samski, Bukunya Demartini Zamski. Ya Samaski. ada di sana. Nah, ini tinggal kita cari ini masing-masing nanti ini. Nah, cara nyari ini gimana dan cara nyari ini gimana gitu ya. Oh ya, ini lupa ya, ini definisinya harus ada ini. DUDT, kalau ini harus pakai P konstan ya, yang ini harus pakai Oh iya betul. Seharusnya betul. Mingko loh. Nah, ini. Iya betul. Nah, kalau ini kita bisa munculkan PC-nya dari sini. PC itu kan, nah ini baru bisa ini. Do U, do T, ketika P konstan. Sehingga nanti bisa muncul di sini PC-nya. Dan ini yang pertama ini, DU, gitu ya. Ini bisa ini CC CP ini tambahkan ya do U do P ketika P konstan dikalikan D CC. Nah itu nanti bisa diteruskan lagi itu. Iya. Nah ini ya itu ya. Nah sekarang selanjutnya itu bagaimana mendapatkan suku yang kedua itu do U do P itu. Nah, selanjutnya di apa lagi? Di Nah iya tinggal dicari ya do U do P. Nah gimana kira-kira itu? Iya. Nah, ekuasinya tuh ini. Nah, CP min CP delta itu. DT tambah VKP. Itu ya, CP delta plus P kappa itu ya. Iya, Kak.
Halo, halo Kak. Kayaknya jaringan ya. Bentar. Itu ya, saya munculkan nih ada P. Coba coba di yang lagi ya. Kalau misalkan ini itu sebagai fungsi P, sebagai fungsi P dan T ya, berarti kan DU nya gini, DU T ya, Iya. PT banggakan DU T T PT gini ya. Nah, ya nggak ketemu aku yang ini, coba nanti ya. Hmm. Kalau belum ketemu kita skip dulu. Oke, soal selanjutnya nanti kalau uh, ada waktunya kita bahas lagi yang B-nya, yang ini. Oke, sebentar ya, ada lagi. Ini Saya rasa nanti soal-soal ini keluar kayaknya. oh, di sini yang dikasih deh, ini yang nomor apa? Hukum Yang B itu. Iya, boleh. yang nomor ini ya. Siap, Kak. Dan bisa dengar nih suaranya Dicet, pakai video tuh guys. Oh, Ini kalian halo, halo, halo. besok jalan di nomor 4 ya, nomor 5 juga. Oh, boleh. Oke ya, Siap, Kak. Suara saya suaranya. nggak denger ya? Kok bisa ya?